Halo. Ya, apa kabar Mas Ersan? Puji Tuhan, haleluya, baik Pak. Ya, mic-nya bisa agak didekatin ke mulut, Mas, supaya suaranya lebih jelas. Mic-nya agak dekatin ke mulut. Mic. Oke, baik. Ya. Siap. Oke. Ya. Baik, Mas Ersan, ini teman-teman sudah menunggu kesaksian bagaimana perjalanan imanmu. Ya, dari seseorang yang antikris, dari seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dari kehidupan keagamaan yang begitu kental, begitu ketat, bagaimana Anda sampai bisa mengenal Tuhan. Tentunya diceritakan dari latar belakang dulu ya. Bagaimana Siap, Pak. perjalanan iman sebelumnya. Sampai bagaimana bisa mengenal Tuhan dan apa yang terjadi di dalam hidupmu. Silakan Mas Ersan. Baik. Baik, terima kasih Pastor Yusuf untuk kesempatannya. Dan Shalom, Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Saya akan menceritakan bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsan Al-Farabi. Saya lahir di Makassar dan tentunya juga lahir di keluarga yang sangat begitu fanatik dengan agama sebelumnya, yaitu Muslim. Dan saking fanatiknya, saya juga sampai disekolahkan di pesantren. Jadi saya di pesantren itu dari SD sampai kelas 6. Dan pada saat saya masih bersekolah di pesantren, saya selalu ditekankan dan di push buat mengenal cuma satu agama aja. Jadi dari keluarga pun kayak gitu. Jadi udah kamu tahu Islam aja, nggak usah yang lain. Dan keluarga saya juga suka dengan hal-hal yang berbau supranatural. Jadi kayak misalnya kalau mereka sakit, mereka tuh manggil orang pintar, tapi bukan orang pintar dalam artian dukun, Bapak Ibu Saudara, bukan. Cuma kayak apa ya, orang yang bisa istilahnya kalau misalnya sakit, dia ditiupin air gitu, air doa gitu. Katanya itu bisa menyembuhkan. Tapi saya pribadi tidak mempercayai hal seperti itu. Dan banyak salah satu kejanggalan dari keluarga saya itu yang kalau sakit mereka ke orang pintar. Dan salah satunya lagi setiap bulan itu ada kegiatan di rumah namanya tuh kalau di Makassar ya bahasa Makassarnya tuh Asuromaca. Kalau di Indonesiain itu kayak ngasih makan orang yang udah meninggal kayak roh nenek moyang kita dikasih makan. Nah, di situ keanehan yang menurut saya kalau di Muslim setahu saya itu namanya apa namanya musyrik dan kalau di Muslim itu adalah doa yang apa mohon maaf dosa yang paling besar di antara semua dosa katanya yang saya tahu di Muslim dan dulu saya cuma tahu dan dipaksa untuk mengenal satu agama aja waktu itu dan setelah itu saya bersekolah di SMP masuk SMP saya mulai tahu tuh ternyata nggak cuma Islam tuh yang ada di dunia ini. Karena memang dulu kan dipaksa buat cuma tahu ya udahlah, lu cuma tahu satu aja. Nah, gitu. Jadi pas masuk SMP udah tahu tuh oh ternyata memang ada agama yang lain. Cuma mungkin keluarga menutup buat tahu. Dan di situ saya mulai bertanya-tanya apakah ada yang kebenaran yang ditutup atau gimana. Makanya di situ saya udah Ya, Mas Irsan. Halo. Halo Mas Irsan. Halo. Mas Irsan. Ya, sabar ya teman-teman, ini kelihatannya sinyalnya lagi sedang menurun, melemah sinyalnya ya. Oke, kita akan segera hubungkan kembali
Memang jaringan di beberapa titik agak kurang ini ya. Nah, tempat narasumber kita ini kelihatannya jaringan naik turun nih. Tapi kita sedang upayakan supaya bisa berlanjut ya. Ya, kalau produk manusia memang seperti itu, artinya tidak bisa stabil, tidak bisa pasti. Sebentar bagus, nanti berapa menit kemudian udah berubah. Berbeda kalau produk Tuhan. Apa yang tidak pernah berubah ya produk Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Itu sebabnya orang-orang yang menerima Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mengalami kuasanya. Orang-orang yang mengalami kasih-Nya. Karena mustahil seseorang yang sudah punya agama, apalagi dengan didikan yang keras, dengan didikan yang kental, dengan nuansa-nuansa agama, terus kemudian satu ketika mereka bisa percaya dan menerima Tuhan Yesus, itu sesuatu yang mustahil. Tapi disitulah membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Kuasanya dinyatakan. Sekalipun ada begitu besar halangan, sekalipun ada begitu besar penolakan. Penolakan dari keluarga, penolakan dari teman-teman, penolakan dari kelompok-kelompok tertentu. Tetap kuasa Tuhan di atas. Makanya kita bisa sebut Dia Maha Kuasa. Dan sekali lagi, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang membuktikan. Dia buktikan bahwa Dia Maha Kuasa. Berbeda. Berbeda sekali. Tuhan yang benar itu adalah sesuatu yang terbukti. Dia nyatakan kuasanya. Dia nyatakan kasih-Nya. Ya. Kenapa orang bisa meninggalkan imannya? Karena dia merasakan kasih-Nya. Kenapa orang bisa mengikut Tuhan Yesus? Karena kuasanya dinyatakan. Makanya kita harus mengalami Tuhan yang benar. Kita harus memiliki Tuhan yang benar. Kita harus berjumpa dengan Tuhan yang benar. Bahkan kita harus berjalan dengan Tuhan yang benar. Ya, kenapa kita perlu berjalan bersama Tuhan yang benar? Supaya kehidupan kita dikontrol oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan. Jangan kita hidup dengan hawa nafsu, ya. Sudah punya istri satu nggak cukup, 2. Sudah punya istri 2 masih tidak cukup, 3. Sudah punya istri 3 tidak cukup, 4. Nah, ini orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsu. Apa artinya? Tanpa disadari sebetulnya manusia sementara menjadikan setan sebagai Tuhannya. Untuk apa? Karena setan itu terus mendorong manusia untuk menyala-nyala di dalam nafsu, di dalam birahi, nafsu birahi. Kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan, sangat jelas di dalam Kejadian bahwa Tuhan menyediakan pasangan hanya satu. Adamnya satu, Hawanya satu. Tuhan tidak pernah menciptakan Adam satu, terus Hawanya 2. Hawa, Hawi. Apalagi sampai 4. Hawa, Hawi, Hewo, Hawu. Tuhan tidak pernah menciptakan seperti itu. Tuhan tidak pernah merancang seperti itu. Yang merancang seperti itu adalah setan. Supaya apa? Supaya manusia menyala-nyala di dalam hawa nafsu. Nanti kalau menyala-nyala di dalam hawa nafsu, nanti mudah terjadi perselisihan. Mudah terjadi pertikaian. Mudah terjadi iri hati, kebencian. Saling mementingkan diri sendiri. Karena kalau misalnya hari ini Adam tidur sama Hawa,
Nanti kalau HW kepingin, nanti dia paksa si Adam, Dam, tidur sama gua nih malam hari ini. Nah, si Hawa juga tidak mau ketinggalan. Dia paksa juga. Terjadilah keributan. Tuhan itu tidak pernah merancang seperti itu. Gitu teman-teman. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu kuasanya tetap sama. Tidak pernah berubah. Kasihnya juga tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Yang berubah adalah manusia dikendalikan setan. Ya. Makanya di dalam Efesus juga ditekankan, di dalam Korintus, Galatia juga ditekankan. Orang benar itu hanya boleh punya pasangan satu. Hendaklah masing-masing mengambil istri satu. Atau kalau dia perempuan mengambil suami satu. Tidak boleh melebihi dari itu. Karena apa? Karena kalau lebih dari satu, itu menimbulkan konflik. Menimbulkan air mata, menimbulkan pertikaian. Istri yang sah lagi asik-asik bersama dengan suami, tiba-tiba karena suaminya dipenuhi dengan nafsu birahi, dia ambil sekretarisnya, dia ambil perempuan lain, dia ambil tetangga, dia kawini. Istrinya akan nangis, menderita batinnya. Nah itu konsep iblis itu. Bikin apa? Bikin nanti istrinya cepat mati. Karena apa? Karena sakit hati. Nangis. Belum lagi nanti persoalan lain, timbul pertengkaran, timbul pertikaian, timbul yang aneh-aneh. Kebencian, gosip, saling fitnah. Firman ini kebenaran. Ini sempurna. Makanya di dalam Efesus, Galatia berulang-ulang dikatakan. Di dalam suratan Rasul Paulus, Roh Kudus menyatakan bahwa seseorang hanya boleh punya pasangan satu. Tidak boleh lebih dari itu. Dan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Makanya di dalam kebenaran firman Tuhan itu semuanya satu alur. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu satu alur. Mungkin ada yang berkata, loh Daud istrinya juga lebih dari satu. Ya, itulah manusia. Tapi kalau konsep Tuhan tidak seperti itu. Nah, kenapa Daud bisa dipilih Tuhan? Kembali lagi dibuktikan bahwa dia Tuhan pengasih dan penyayang. Dia datang mengampuni dosa orang. Dia datang menerima semua orang yang bermasalah. Dia datang menerima semua orang yang najis. Dia tidak pernah pilih-pilih. Dia tidak pernah pilih-pilih. Ya, dia tidak pernah memilih-milih. Oh, Tuhan Yesus, nanti kalau Kristen baru saya mau tolong. Tidak, teman-teman, tidak seperti itu. Ya. Jadi kita jelas di sini bahwa Tuhan harus terbukti bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Nah, teman-teman, ini kelihatannya di tempat narasumber ini listriknya sedang mati atau listriknya sedang off, ya, sedang padam, lagi mati listrik, mati lampu. Nah, ini mohon maaf, ini kita lagi coba untuk narasumber pindah tempat dulu nih, ya. Nanti kalau memang tidak memungkinkan, nanti kita akan coba atur waktu yang berikutnya, ya. Kita akan coba dulu ya teman-teman, karena apa? Listrik ya begitu. Kita di luar kapasitas kita, ya, karena mungkin ada kendala satu dan lain hal, sehingga di tempat narasumber listrik sedang padam. Ya, begitulah teman-teman, kami rindu. Kita semua bisa mengalami Tuhan. Ya.
Kami berbicara di sini bukan supaya Anda menjadi orang Kristen, itu tidak penting. Bukan itu. Kami ada di sini bukan supaya prosentase orang Kristen makin banyak. Bukan. Itu tidak penting buat kami. Kami ada di sini karena kami mengasihi siapapun Anda. Itulah kasih yang ada di dalam Tuhan yang benar. Dia mencintai semua manusia. Dia sayang semua bangsa. Dia ingin supaya semua manusia diselamatkan. Dia tidak pernah pilih-pilih. Seperti yang saya pernah katakan. Tuhan Yesus tidak pernah berfirman, marilah kamu orang-orang Kristen. Tidak. Kalau Tuhan Yesus berfirman seperti itu, saya orang yang paling pertama yang tidak mau menyembah dia. Karena dia bukan Tuhan. Kalau dia berkata, marilah kamu orang-orang Kristen, saya ingin katakan bahwa dia bukan Tuhan. Karena dia Tuhan satu kelompok. Kalau Tuhan yang benar itu, dia semua kelompok. Semua lapisan. Lintas budaya, lintas adat, lintas pendidikan, lintas kekayaan, lintas ras, etnis, apapun. Dia cinta segala bangsa. Dia cinta segala bangsa. Dia cinta semua warna kulit. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Anda letih? Anda lesu? Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan buka tangan. Tuhan tidak pernah berkata kafir, kafur, kafir, kafur. Tidak pernah Tuhan bicara seperti itu. Tuhan sayang semua sama manusia. Karena memang manusia diciptakan dan dijadikan oleh Tuhan. Bagaimana dia tidak mengasihi, menyayangi ciptaannya yang begitu mulia? Itu teman-teman. Ya, harus mengalami Tuhan. Harus berjumpa dengan Tuhan yang benar. Harus bersaksi tentang Tuhan yang benar. Harus mengalami Tuhan yang benar. Bukan mengalami huruf-huruf, teman-teman. Kalau cuma huruf-huruf seperti yang ditulis di dalam buku ini saya yang paling pertama akan tutup, ini tidak perlu dibuka, ini tidak perlu dibaca kalau dia tidak terbukti. Apa gunanya segudang janji, apa gunanya segudang kata-kata begitu tebal dari kejadian, apa gunanya kalau dia tidak terbukti? Apa gunanya buat kita? Tapi karena ini terbukti, makanya saya ingin beritahu. Inilah firman. Mari kita miliki janji Tuhan. Mari kita alami janji Tuhan. Mari kita alami. Mari kita rasakan. Karena Tuhan yang benar harus dialami, dirasakan. Jangan cuma kata orang. Jangan cuma kata pendeta, dia pengasih penyayang. Omong kosong itu kalau cuma kata pendeta. Saya harus alami sendiri. Saya harus rasakan kasihnya, baru dia Tuhan yang benar. Kalau cuma kata pendeta, mah pendeta juga bisa bohong. Kalau cuma kata orang bohong. Ya, alamilah. Ya, baru huruf-huruf ini kita percaya nih. Oh iya benar ya, inilah firman. Gitu loh. Ini loh. Gitu teman-teman. Oke, ini kita sudah tersambung kembali dengan Bung Ersan. Bung Ersan, bisa dengar? Ya, baik. Ya, dengar ya. Pak. Ya. Mohon maaf Pak, ada mati listrik. Ya, nggak apa-apa. Kita memang maklum, namanya produk manusia ya. Atau kendala-kendala yang bisa terjadi. Oke, Mas Ersan, silakan dilanjutkan tadi
kesaksiannya. Silakan. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, sempat ada kendala. Saya akan melanjutkan kesaksian saya. Dan saya penasaran tentang kekristenan. Saya penasaran sampai saya nyari-nyari tuh. Sampai saya mulai mendalami kekristenan dalam artian saya mulai buka Bible, mulai buka web Kristen, kesaksian di YouTube. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara nanya, saya dapat dari mana Bible atau Alkitab? Jadi pada saat saya mau naik ke jenjang SMA, saya itu ke Jakarta dan di Jakarta diasuh oleh tante saya karena beliau ini tidak mempunyai apa namanya momongan atau anak. Jadi istilahnya saya jadi pancingan buat mudah-mudahan dia dapat momongan gitu. Nah, di Jakarta ini saya punya dua tante, ada yang Muslim dan ada yang Kristen. Tapi yang Kristen ini sama sekali tidak ada diinformasikan kepada saya kalau saya mempunyai tante yang Kristen. Jadi benar-benar nggak tahu kalau di Jakarta tuh ada tante ternyata Kristen. Saya tahunya itu dari sepupu saya yang ngasih tahu ternyata saya itu punya tante orang Kristen. Makanya saya ke Jakarta itu memang tujuannya awalnya sama tante saya yang Muslim. Tapi pada saat di bandara saya tidak dijemput sama sekali. Makanya saya inisiatif buat nelpon tante saya yang orang Kristen itu. Singkat cerita saya sudah bersekolah, makanya saya bisa punya Alkitab karena saya diam-diam membaca Alkitabnya dan sempat tante saya nanya, Alkitab tante mana ya? Saya langsung ngasihin dan dia langsung kaget, kenapa kamu baca? Kamu kan bukan orang Kristen, kamu kan Muslim. Cuma saya langsung jawab, saya penasaran aja. Cuma dari hati memang pengen ngebaca. Akhirnya saya buka-buka web Kristen lagi, kesaksian, dan setelah berjalan seperti itu, eh, saya memberanikan diri untuk minta saya buat ikut ke gereja. Pada waktu itu pertama kali ke gereja di Jakarta. Dan pertama kali masuk ke gereja ya udah biasa aja, nggak belum ada sesuatu yang belum ada sesuatu yang wah gitu pada waktu masuk ke gereja karena memang masih awam ya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya tibalah saya ketahuan kalau saya ternyata tidak di tante saya yang Muslim, saya ternyata di tante saya yang Kristen. Akhirnya pada saat saya kelas 2 mau naik ke kelas 3 SMA itu saya saya dipulangkan kembali ke Makassar untuk bersekolah dan untuk melanjutkan sekolah saya di Makassar. Akhirnya saya kembali ke Makassar dan di Makassar itu saya bersekolah di sekolah swasta ya, tapi swasta yang umum, tidak yang spesifik seperti pesantren, enggak. Jadi saya bersekolah di sana hanya hanya akan tetapi jarak dari rumah ke sekolah itu jauh. Karena jauh saya memutuskan untuk ngekos. Jadi anak kos nih Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu saya ngekos. Saya juga masih makin penasaran tuh dengan kekristenan ini. Dan puji Tuhannya saya bertemu dengan orang yang tepat pada waktu itu karena kenapa saya bilang orang yang tepat karena sampai saat ini eh, orang ini menjadi kakak rohani saya sampai saat ini. Orang yang tepat itu adalah tetangga depan kamar saya. Tetangga depan kamar saya ini adalah pekerja yang orang Kristen juga. Jadi setiap dia pulang kerja, pasti tetangga saya ini muter lagu rohani, lagu pujian. Tapi saya nggak tahu awalnya itu lagu rohani Kristen. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara tahu lagu yang liriknya kayak gini. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya kau Tuhan. Nah, lagu pujian itu pertama kali saya dengar
pada waktu tetangga saya muter lagu pujian. Awalnya saya bilang, ini kok tetangga di sebelah berisik banget, karena kebetulan situasinya itu saya lagi ujian nasional. Jadi perlu untuk sedikit belajar lah Bapak Ibu Saudara, sebagai anak yang rajin ya, yang nurut orang tua. Jadi memang kita wajib belajar karena waktu itu masa tenang juga. Jadi saya sedikit merasa terganggu karena musiknya sangat kencang. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ngetok pintu kamarnya. Saya bilang lah, uh, setelah saya ketok, saya bilang, Mas bisa dikecilin nggak volume suara lagunya karena saya lagi belajar. Tolong, saya bilang kayak gitu. Saya lagi belajar, tolong. Uh, saya juga memperhatikan tetangga saya itu mengecilkan volume speakernya karena di speakernya ada layar LED-nya, ada LED-nya. Jadi saya lihat tuh volumenya udah nyaris tidak kedengaran di telinga karena volumenya itu 3 kalau nggak salah, volume 3. Dan itu sama sekali kecil Bapak Ibu Saudara. Tapi lagu pujian itu terus bernyanyi di telinga saya. Terus makin makin dikecilin makin gede Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya biarkan, ya udah saya kembali ke kamar, udahlah. Dan singkat cerita, berminggu-minggu saya mengalami hal yang seperti itu, saya memberanikan diri lagi untuk bertanya, bolehkah saya ikut ke gereja? Tapi situasinya ini, tetangga saya tidak mengetahui kalau saya adalah seorang Muslim. Akhirnya dia, ya udah ikut aja, ayo. Dan pertama kali saya masuk gereja lagi di Makassar itu, saya kaget karena pada saat saya masuk ke hall gereja, masuk ke gedung gereja setelah menaiki tangga karena situasinya gerejanya ini punya tangga dan masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, setiap minggu ada perjamuan. Jadi saya dikasih roti sama anggur. Tadinya saya bingung ini apa. Cuma tetangga saya bilang itu ada perjamuan. Kalau kamu mau minum, minum. Kalau enggak gitu. Cuma saya makin penasaran kalau digituin, makin penasaran Bapak Ibu Saudara. Tapi setelah saya masuk ke gedung gerejanya, saya mendengar uh, suara. Saya mendengar suara laki-laki yang suaranya itu lembut banget. Dan suaranya itu menyuarakan firman Tuhan. Uh, Ayatnya ada di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Yang keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam nama Yesus. Nah itu terdengar sangat nyaring di telinga saya Bapak Ibu Saudara. Dan saya pun kaget waktu itu ya. Mungkin tapi saya positif untuk mencoba untuk positive thinking. Mungkin sistem gerejanya mungkin seperti ini. Ya udah saya biarin. Tapi beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian, singkat cerita, akhirnya saya nanya ke tetangga saya. Tapi sebelum saya nanya, saya pasti kalau ke gereja mendengarkan firman Tuhan yang berbeda-beda. Ada di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah itu berulang-ulang terus Bapak Ibu Saudara. Selalu ada ayat-ayat pilihan yang ngena banget ke saya pribadi. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya ke tetangga saya, apakah sistem gerejanya di sini seperti itu. Jadi kalau orang masuk dibacakan ayat-ayat pilihan yang ada di Alkitab, terus kata dia, enggak ada yang kayak gitu. Pada saat tetangga saya bilang enggak ada yang kayak gitu, saya kaget dong Bapak Ibu Saudara, berarti cuma saya yang mendengar ayat firman tersebut. Nah, saat pada waktu tetangga saya itu bilang nggak ada, saya langsung terdiam dan benar-benar pada waktu itu saya gemeteran karena itu siapa yang bicara gitu waktu itu. Singkat cerita, setelah saya berselang masuk keluar gereja tanpa ketahuan orang tua di Makassar, hebatnya Bapak Ibu Saudara saya tidak ketahuan. Saya percaya itu adalah penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan supaya saya nggak ketahuan. Karena saya benar-benar penasaran waktu itu. Sampai akhirnya saya menantang Tuhan. Karena saya tiba-tiba penyakit ini tiba-tiba aja datang Bapak Ibu Saudara.
Jadi penyakitnya ada di saluran pencernaan sehingga saya nggak bisa BAB. Mungkin orang umum bilang ini ambeien, tapi kata dokter saya ini bukan ambeien dan memang harus dioperasi karena udah istilahnya kayak ganas gitu. Tapi saya sampai sekarang masih bertanya-tanya itu apa. Sampai dokternya pun nggak tahu itu apa. Karena katanya bisa menjalar. Kalau kanker, kenapa nggak bilang kanker dari awal, gitu kan? Sampai waktu itu saya nantang Tuhan. Saya benar-benar waktu itu ibadah KKR. Saya waktu itu nantang Tuhan, saya benar-benar berdoa ya gimana ya? Berdoa sungguh-sungguh. Karena kan sebelumnya memang tidak berdoa, cuma ngeliat-ngeliat orang aja. Berdoa sungguh-sungguh dan komit kalau misalnya aku disembuhin, aku akan ikut Yesus. Dan pada waktu itu saya benar-benar berdoa, bersungguh-sungguh untuk berdoa, dan saya menutup mata, tiba-tiba air mata saya ngalir, tiba-tiba saya berlutut, tiba-tiba ada tangan yang terulur ke arah saya. Dan dengan mata terbuka, sudah dengan benar-benar bukan mata tertutup Bapak Ibu Saudara pada waktu itu. Benar-benar mata saya kebuka, saya waktu itu menghadap ke atas, nengok ke atas, jadi ada tangan kayak ngulur gini. Seakan-akan mau pengen megang saya. Dan waktu itu situasinya lagi penyembahan. Pada waktu situasi penyembahan ada cairan, mohon maaf, cairan darah keluar dari saluran pencernaan. Nah, di sini saya panik karena tidak biasanya, apalagi itu darah. Akhirnya, tapi saya masih panik, tapi udah selesain aja dulu ibadahnya. Setelah ibadah selesai, saya langsung ke rumah sakit untuk cek semuanya, check up semuanya. Tapi kata dokter, apa ya? Sempat saya juga ragu karena kata dokter setelah dicek, saya sembuh. Saya masih apa namanya? Saya masih wah, masa sih saya sembuh? Padahal saya sebenarnya nggak minum obat karena kata dokter seminggu lagi kamu akan dioperasi. Operasinya ini bukan operasi kecil, Bapak Ibu Saudara, operasi gede. Nah, saya pikir ya udahlah nggak usah minum obat. Lagian mau dioperasi ini, ya udah. Jadi pikirku nggak masalah. Dan saya pun sebelumnya dikasih pengobatan alternatif ya kayak gitu tadi Bapak Ibu Saudara. Pada waktu di awal saya cerita disuruh orang pintar datang ke rumah terus niupin air doa gitu. Cuma saya karena nggak percaya, mungkin karena saya nggak percaya makanya nggak terjadi. Karena saya memang tidak percaya hal yang kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Dan kembali lagi setelah saya dicek oleh dokter dan dinyatakan sembuh, saya langsung bilang, dok jangan terlalu cepat untuk ngambil keputusan. Siapa tahu ini eh, bukan sembuh yang kayak gimana-gimana. Takutnya bulan depan muncul lagi. Jadi saya dikasih waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan saya kembali lagi ke dokter dan kata dokter semuanya clear, semuanya disembuhkan. Dan saya percaya saya disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan karena saya percaya di dalam jika kita percaya apa yang kita imani itu pasti terjadi. Dan ayat Alkitab ayat firman Tuhan yang saya pegang sampai saat ini juga yang kadang kalau saya ada pergumulan saya juga dikuatkan oleh firman itu di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Makanya pada waktu itu saya percaya saya disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Dan pada waktu itu juga saya pada waktu itu saya tidak langsung untuk dibaptis. Saya apa namanya masih mendalami sembari konsultasi dengan pihak gereja untuk meyakinkan saya dan saya meyakinkan mereka kalau saya berani untuk pikul salib. Karena mereka pun uh, bilang ke saya karena jadi orang Kristen itu tidak gampang. Tapi saya dari dulu hati saya paling dalam saya mau mengambil jalan yang tidak gampang itu. Jadi setelah saya disembuhkan saya masih melakukan ibadah secara sembunyi-sembunyi ke gereja dari keluarga.
Dan setelah beberapa waktu saya keluar masuk gereja secara sembunyi-sembunyi, saya menetapkan iman saya buat, dah, saya harus dibaptis. Jadi satu hari sebelum saya ulang tahun itu saya dibaptis. Dan prosesi pembaptisan itu pun saya percaya Tuhan turut bekerja, dan karena pada waktu prosesi pembaptisan saya melihat burung merpati yang hinggap, bukan hinggap sih Bapak Ibu Saudara, dia terbang di depan saya. Pada saat setelah saya dibangkitkan dari air, saya langsung melihat di depan saya ada burung merpati. Karena kalau burung merpati kan memang ada ciri khasnya Bapak Ibu Saudara, jadi saya tahu itu adalah burung merpati. Dan setelah saya dibaptis, saya sangat 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 plong karena memang itu adalah keinginan saya. Akhirnya saya menjalani sebagai orang Kristen yang sah dan tidak tidak ada keraguan lagi dalam hati saya. Tapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus secara sah itu, saya pun merasakan kedamaian yang tidak dirasakan sebelumnya. Tapi itu pun tidak, kedamaian yang saya rasakan waktu itu setelah mengenal Tuhan Yesus tidak berlangsung lama, karena waktu itu 3 bulan setelahnya keluarga saya tahu kalau saya sudah dibaptis, keluarga saya tahu kalau saya sudah saya sudah jadi orang Kristen. Nah, ceritanya ini minggu terakhir di bulan Juli, setelah saya beberapa bulan ketahuan, di bulan Juli di akhir itu minggu saya pulang gereja ibadah malam. Nah, pada saat saya pulang ke rumah, saya melihat ada banyak kendaraan terparkir di halaman rumah. Biasanya kalau misalnya ada terparkir itu ada acara. Kembali lagi saya positif thinking aja Bapak Ibu Saudara. Mungkin ini adalah acara keluarga tapi saya nggak dikasih tahu. Itu karena saya kan memang ngekos, jadi jarang buat berkomunikasi. Akhirnya saya masuk ke rumah, udah lewatin, tapi mereka tuh natapnya sinis. Pada waktu saya melewati mereka, masuk ke kamar, habis itu dipanggil lagi, Irsan coba keluar. Ya udah saya keluar, oke saya keluar. Habis itu saya saya duduk di sofa, di samping kiri kanan saya ada tante sama om saya. eh Mama saya di depan sama papa saya. Om saya langsung nanya kayak gini, bener kamu masuk Kristen? Jadi om saya itu bertanya sampai 3 kali. Tapi sebelum yang ketiga kalinya, saya langsung menjawab, iya, saya masuk Kristen. Karena saya ingat firman Tuhan, ada murid Tuhan Yesus yang berkhianat dan menjual Tuhan Yesus. Setelah ayam berkokok, dia menyangkal Tuhan. Makanya saya tidak mau seperti itu. Akhirnya sebelum 3 kali bertanya, saya langsung jawab dengan lantang, ya, saya sudah masuk jadi orang Kristen. Kenapa? Tapi belum selesai saya ngomong kenapa, tamparan dari om saya itu langsung menghantam pipi saya. Dan untuk diketahui aja Bapak Ibu Saudara, om saya ini orangnya, mohon maaf, gendut. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan kalau orang gendut tangannya gimana ya, setebal apa gitu. Pada waktu saya ditampar itu, telinga saya keduanya berdengung sangat kencang. Itu menandakan eh, kerasnya pukulan dari om saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara mikir kenapa orang tua saya tidak bertindak pada waktu itu. Saya juga nggak tahu kenapa mereka tidak melarang hal itu terjadi. Hanya saja pada malam itu saya benar-benar disiksa habis-habisan. Benar-benar kayak om saya bilang, udah hilangin aja anak ini. Lagian anak ini bikin malu keluarga. Lagian keluarga kita nggak ada kok yang Kristen. Padahal mereka lupa kalau tante saya yang di Jakarta itu Kristen. Cuma memang yang kalau orang tante saya yang di Kristen ini, yang udah Kristen ini, memang dikucilkan. Tidak, sama sekali tidak dianggap. Pada malam itu, karena saya kecapean, saya disiksa terus, saya di situ merasa saya tidur, saya pingsan.
Kenapa saya bisa tahu saya pingsan? Ternyata om saya ini merekam semua peristiwa pada waktu itu. Peristiwa pemukulan, istilahnya ini termasuk penganiayaan ya Bapak Ibu Saudara. Penganiayaan, saya melihat video itu dari om saya. Saya dikasih lihat, kamu mau diginin lagi kah? Om saya bilang kayak gitu. Terus saya melihat pada waktu itu saya pingsan. Setelah itu ada, saya percaya itu semua rencana pekerjaan Tuhan. Karena waktu itu saya melihat di video, saya seperti ada kekuatan untuk bangkit lagi, tapi saya tidak berkata-kata seperti biasanya. Dan saya baru tahu ternyata itu adalah bahasa-bahasa roh. Saya berkata-kata tidak jelas, berkata-kata mungkin namanya bahasa baru, tapi itu tidak dimengerti oleh keluarga saya. Setelah badan saya ini berkata-kata seperti itu, kembali lagi pingsan di video, kembali lagi pingsan. Setelah itu saya mulai sadar, tapi saya sadar dengan tangan saya sudah dipegang dua-duanya kayak gini. Posisinya dipegang dua-duanya kayak gini. Situasinya saya sudah mau ditikam oleh om saya. Karena kembali lagi om saya nanya, apakah kamu masih mau jadi Kristen? Saya langsung jawab, ya saya masih mau. Saya sangat senang malah di Kristen. Om saya tiba-tiba langsung ke dapur ngambil pisau. Pisau itu digunakan untuk menusuk perut saya, menikam perut saya. Tapi hal itu tidak terjadi. Saya percaya Tuhan menghalaukan semuanya itu karena saya percaya Tuhan itu baik, sangat baik. Akhirnya pada waktu itu om saya mau menusukkan pisaunya ke perut saya, tapi waktu itu saya langsung teriak. Saya langsung teriak, Bapak Ibu Saudara, saya teriak, dalam nama Yesus. Pada saat saya ngomong dalam nama Yesus, pisaunya sebelum menyentuh kulit saya, sudah terpental. Jadi sebelum menyentuh kulit, dia mental, Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya om saya mau nyakitin saya, yang tadinya mau hilangin saya, malah dia yang kena luka. Malah tangannya yang terluka. Saya percaya pada waktu itu bukan saya yang berperang untuk diri saya, tapi Tuhan yang berperang untuk saya. Dan pada waktu itu, setelah kejadian itu, keluarga saya langsung bawa saya ke kamar untuk diistirahatkan karena di videonya pada waktu itu pun saya melihat mereka bengong karena saya juga kaget kenapa bisa pisaunya langsung mental gitu Bapak Ibu Saudara. Setelah itu saya dibawa ke kamar untuk diistirahatkan. Setelah itu saya dilarang keluar selama seminggu. Handphone disita. Sayangnya handphone saya disita. Kalau handphone saya nggak disita, mungkin saya bisa ngasih ke krunya Pastor Yusuf buat ditampilkan videonya. Cuma sayangnya handphone saya disita, direset pabrik, jadi handphonenya itu kembali seperti baru karena semua kontak orang gereja semua hilang pada waktu itu. Jadi saya dilarang keluar selama seminggu dari rumah. Puji Tuhannya itu sudah ujian nasional, sudah selesai ujian nasional, jadi saya sudah tidak bingung gimana-gimananya. Jadi saya dilarang keluar selama seminggu, tapi selama seminggu pun itu saya apa namanya download Alkitab. Jadi saya bacain terus karena saya pernah dikasih tahu sama tempat saya konsultasi di gereja, orang gereja, kalau kamu dari kesusahan, baca Alkitab aja, baca firman Tuhan aja. Itu bisa membuat membuat plong, membuat merasa nyaman. Jadi saya teringat, jadi saya baca-baca, saya juga Tuhan, gimana caranya saya bisa hidup sesuai dengan iman saya? Karena iman saya ya percaya sama Tuhan Yesus. Jadi tiba-tiba Tuhan naruh di dalam hati saya buat ngubungin tetangga saya pada waktu ngekos. Ingat kan Bapak Ibu Saudara, yang saat ini sudah
sampai saat ini tetangga saya jadi kakak rohani saya, puji Tuhan. Tuhan berkata di dalam hati saya, coba hubungin kakak rohani kamu yang kemarin tetangga. Setelah itu, tapi saya bilang, Tuhan saya nggak punya nomor handphonenya karena terhapus semua kontak yang ada di dalam handphone. Akhirnya dengan secara acak saya mencet nomornya dan saya telepon, dengan sekali percobaan langsung tersambung ke kakak rohani saya ini yang tetangga kos saya dulu. Dan puji Tuhannya saya benar-benar waktu itu merinding plus saya gemeteran. Karena benar-benar saya nggak tahu sama sekali. Karena saya itu lemah dalam menghafal. Apalagi ngapal nomor orang. Nomor saya aja saya nggak hafal, Bapak Ibu Saudara. Makanya pada saat saya bilang, ini adalah kakak rohani saya, tetangga saya yang kemarin, kayak begini-gini. Saya nanya informasi-informasi yang mungkin dia saja yang tahu, akhirnya diklarifikasi, iya benar. Akhirnya saya janjian sama kakak rohani saya ini untuk saya dijemput di suatu tempat supaya saya bisa keluar dari rumah ini dan menjalani sesuai iman saya. Nah, akhirnya kebetulan, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua Tuhan sudah rancangkan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Waktu itu saya belum mengembalikan buku perpustakaan di sekolah. Akhirnya saya izin sama adik saya. Kenapa saya izin sama adik saya, nggak ke orang tua? Karena kebetulan waktu itu di rumah tidak ada orang tua. Hanya kedua orang tua saya berangkat bekerja, dua-duanya bekerja. Jadi yang di rumah itu cuma adik bungsu saya. Saya izin ke adik bungsu saya untuk ke sekolah untuk ngebalikin buku perpustakaan karena sudah jatuh tempo. Akhirnya saya izin dan puji Tuhannya lokasi sebelum saya menjelaskan saya berangkat ke sekolah, saya menjelaskan lokasi rumah saya, Bapak Ibu Saudara. Lokasi rumah saya itu masuk gang, terus untuk dapat jalan raya atau jalan gede itu butuh beberapa menit dari rumah ke jalan raya. Jadi kayak ada lorong gitu, habis itu ada gang lagi, baru jalan raya. Nah biasanya di sekitaran jalan lorong atau gang itu ada biasanya kalau masih pagi ada ibu-ibu yang nongkrong-nongkrong, gosip di situ biasanya ya kan. Nah puji Tuhan pada waktu itu sama sekali bersih jalanannya, sama sekali tidak ada orang, jadi tidak ada saksi yang melihat saya pergi waktu itu. Tidak ada yang melihat saya pergi, dan setelah saya di jalan raya saya mesen taksi online untuk datang ke sekolah untuk ngembaliin buku. Dan saya pun waktu itu sudah janjian sama kakak rohani saya untuk dijemput di suatu tempat supaya saya bisa pergi dari sini. Untuk istilahnya untuk menenangkan diri lah Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya dijemput di terminal, waktu itu di terminal bus jam 1 siang. Setelah saya mengembalikan buku, saya langsung dijemput di terminal jam 1 siang dan saya dibawa ke rumah beliau. Saya sebut saja rumahnya di bagian bagian Makassar, masih lokasinya di Makassar tapi berbeda kabupaten, yaitu di Toraja. Nah, saya dibawa ke Toraja waktu itu karena memang tidak ada tempat lagi. Maksudnya saya juga pengen untuk refreshing. Jadi saya bilang udahlah saya bawa aja saya ke rumah. Jadi waktu itu kakak rohani saya itu katanya dari rumah itu udah diwanti-wanti sama orang tuanya, takutnya di jalan ketemu keluarga saya diapa-apain gitu. Jadi kakak rohani saya ini dari rumahnya katanya itu jam 5 subuh sampai di Makassar itu jam 1 siang. Nah pada waktu itu pada saat di perjalanan kakak rohani saya juga was-was juga ya, karena takutnya ini jadi pidana juga membawa lari anak orang. Tapi menurut saya ini bukan bawa lari sih, karena saya yang minta. Jadi waktu itu dia dari Toraja ke Makassar dari jam 5 ke jam 1 siang.
karena dari Toraja ke Makassar itu 9 jam kalau nggak salah. Perjalanan darat naik motor waktu itu. Jadi tibalah dia di Makassar jam 1, langsung pada waktu itu juga kita langsung berangkat lagi ke Toraja, dan agak agaknya saya juga kaget. Ternyata dia kuat kuat juga ya naik motor dari jam 5 subuh sampai jam 1 siang. Dan langsung langsung lagi kita on the way ke Toraja waktu itu. Jadi dari jam 1 siang sampai jam 2 malam. Jam 2 malam kami sudah nyampe di Toraja karena kita ada istirahat sebentar untuk makan. Jadi ada waktu untuk istirahat waktu itu, makanya dia eh, perjalanannya dari Makassar ke Toraja agak lama. Akhirnya saya sampailah di Toraja. Puji Tuhan juga keluarganya sangat welcome sama saya, sangat apa namanya, sangat baik sama saya, hangat banget keluarganya, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya betah tinggal di rumahnya, dan waktu itu pun saya sempat mikir buat merantau aja karena nggak mungkin saya tinggal di sini istilahnya nyusahin orang juga kan. Tapi keluarganya sama sekali tidak kesusahan, sama sekali tidak ada raut kesel saya datang ke sini buat nyusahin, enggak, sama sekali mereka sukacita saya datang ke sini, bisa bersama-sama bergabung juga dengan keluarga di sini. Nah, waktu itu saya sempat buat berpikir untuk merantau. Tapi saya pikir kayak gini, saya nggak punya berkas. Karena waktu itu berkas berkas penting saya itu saya sama sekali nggak bawa. Karena waktu itu belum keluar, waktu itu ijazah saya belum keluar. Jadi belum bisa sebenarnya pergi kemana-mana. Tapi saya di situ eh, pengen merantau karena dari hati juga, udahlah kamu merantau aja. Mungkin di sana Tuhan bakalan buka jalan. Dan Tuhan juga naruh buat, tapi waktu itu saya nggak tahu mau kemana kotanya. Tapi Tuhan taruh di hati saya bilang, dah ke Kalimantan. Akhirnya saya ke Kalimantan tuh. Saya ke Kalimantan merantau. Nah, kembali lagi ke orang tua saya. Orang tua saya ini nyariin kemana-mana tapi nggak ketemu. Nyariin kemana-mana nggak, tapi nggak ketemu. Akhirnya saya merantau lah ke Kalimantan. Di Kalimantan pun saya kebingungan mau cari kerja apa. Lagian saya nggak bawa dokumen penting. Hanya membawa surat keterangan lulus. Tapi itu kan tidak bisa membuat kita mendapatkan pekerjaan yang mungkin lebih baik, mungkin yang baik, mungkin kayak pekerjaan, mungkin apa ya, kayak jaga toko mungkin ya. Cuma waktu itu saya tidak dapat juga pekerjaan itu. Tapi wah, situasinya waktu itu saya lihat lowongan sales, tapi saya pikir udahlah daripada nggak ada, ya udah saya kerja aja dulu. Tapi pada saat saya masukin lamaran di kantor tersebut, malah untuk kuota salesnya full, yang ada tuh quality control. Nah, kebetulan saya kan eh, agak mahir di jaringan dan alat perangkat komputer dan software dan hardware-nya. Jadi saya itu agak agak lebih sedikit lebih mahir lah, Bapak Ibu Saudara. Dan quality control itu pun perlu yang seperti itu. Dan puji Tuhannya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus selalu baik. Saya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion saya. Tapi berkasnya ini saya nanya, saya cuma punya ini, nggak masalah kah? Oh nggak masalah Pak, nanti bisa nyusul. Puji Tuhan, haleluya. Waktu itu saya pas wawancara saya langsung plong, aduh Tuhan terima kasih. Tapi luar luar biasa sih, Tuhan Yesus sangat baik. Tapi waktu itu mereka tidak tahu kalau saya adalah orang murtad. Mereka nggak tahu karena memang saya tidak ngomong dari awal. Karena mereka kan memang tidak nanya. Makanya saya tidak tidak memunculkan jawaban yang untuk mereka nanya. Karena itu kan privacy kan. Akhirnya saya bekerja di situ, dan saya mulai untuk menghubungi mama papa saya melalui Instagram, karena kalau tidak kalau menggunakan nomor handphone
agaknya bisa dilacak ya dulu ya. Agaknya bisa dilacak, akhirnya saya mencari aman aja untuk nelpon via uh, direct message yang di Instagram. Jadi saya nanya-nanya pada waktu pertama kali nelpon keluarga bapak, mama saya terutama nangis, ya gimana lah ya. Ya kayak gitulah Bapak Ibu Saudara, mungkin karena kangen ya, nangis. Tapi dulu sebelum saya kerja pun pada waktu saya disiksa pun keluarga saya pada bilang kayak gini, udahlah, nggak, kalau ikut Tuhan Yesus, ikut Yesus itu nggak bakalan damai hidupmu, nggak bakalan bagus jalan hidupmu, karirmu nggak ada, pokoknya dikutuki lah Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya kalau kalau Tuhan kita itu Tuhan yang bisa mengubah kutuk jadi berkat, dan saya pun bisa membuktikan kalau Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang baik, Tuhan yang bukan ngasih bukan Tuhan yang bukan mengiyakan kutuk, tapi Tuhan yang bisa merubah kutuk jadi berkat. Akhirnya saya bekerja di tempat di tempat itu sampai sekarang. uh, saya bekerja di tempat itu, dan saya juga saat ini masih berhubungan baik dengan keluarga, mama papa, tapi mama papa apa namanya tidak mau percaya kalau saya sudah menjadi Kristen, padahal saya sudah bilang saya ini Kristen loh. Tapi tiap saat saya DM di Instagram, chat di Instagram, ayat-ayat firman Tuhan, saya ngirimin terus ayat-ayat firman Tuhan, karena saya percaya, uh, kalau karena saya percaya kalau saya melakukan bagian saya, nanti Tuhan yang juga akan melakukan bagiannya. Jadi saya lakukan apa yang menjadi bagian saya, nanti kalau masalah dia mau percaya sama Tuhan atau enggak, nanti Tuhan yang bekerja. Jadi tiap tiap hari sampai saat ini saya ngirimin ayat firman Tuhan, membaca, mau dibaca atau enggak dibaca ya terserah. Tapi kan iman kan biasanya timbul dari pendengaran ya. Pendengaran ya Bapak Ibu Saudara. Kalau saya nggak salah ya. Terus sampai saat ini juga saya dipercayakan untuk di kantor untuk dipercayakan untuk memegang beberapa kota di area Sulawesi, dan puji Tuhan, Tuhan Yesus luar luar biasa, Tuhan Yesus baik. Juga saya dipercayakan di gereja lokal untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan sebagai worship leader, dan saya sangat bersyukur karena mungkin Tuhan ngasih talenta ke saya buat digunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan dulu pada waktu saya sakit, Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah sudah menolong saya, dan saya percaya kalau Tuhan yang sama yang pernah menolong saya itu adalah Tuhan yang kita sembah bersama, yang kita tahu itu adalah Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak akan berubah. Jadi kalau Tuhan tolong dulu, pasti Tuhan sekarang pun pasti Tuhan tolong. Jadi pernah ada teman kantor saya nanya kayak gini, kenapa sih kamu mau ngikut Kristus gitu? Kenapa mau ngikut Yesus? Saya dengan santainya, dengan lantang juga Bapak Ibu Saudara jawab kayak gini, ya saya nggak ada alasan buat nggak ikut Tuhan Yesus, karena dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Dan sekali Yesus, selama-lamanya saya akan tetap percaya sama Yesus. Mungkin sekian Pak yang bisa saya sampaikan kesaksian saya. Ya, puji Tuhan. Luar biasa. Bagaimana karya Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan dari seorang Ersan Al-Farabi, ya. Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya, sekalipun aniaya yang sadis, aniaya yang begitu tidak patut dialami oleh seorang Ersan, tapi di sini kita melihat bukti dari kuasa Tuhan. Perlindungan Tuhan itu sempurna, kasih Tuhan itu sempurna, Amin. dan kekuatan Tuhan itu luar biasa.
Sehingga sekalipun sempat terancam karena mau ditusuk dengan pisau juga. Tapi Tuhan Yesus memberikan kekuatan iman yang berlimpah-limpah. Disinilah kita melihat bahwa seseorang yang mengikut Tuhan Yesus itu memang tidak mudah. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi mengikut Tuhan Yesus harus pikul salib. Mengikut Tuhan Yesus bukan hanya seperti kayak kita mengikuti sebuah partai. Mengikut Tuhan Yesus bukan seperti kayak kita mengikuti sebuah keluarga. Mengikut Tuhan Yesus bukan karena kita mengikuti sebuah ilmu. Tapi mengikuti Tuhan Yesus itu konsekuensinya kita akan sangat dibenci oleh dunia ini. Karena dunia ini dikuasai setan, dunia ini dikuasai iblis. Makanya dunia ini sangat marah kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, kalau percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, semua manusia kerasukan setan. Kok bisa begitu? Apa pembuktiannya? Karena semua bangsa Israel menutup pintu dan berkata, maaf, di rumah kami tidak ada tempat. Padahal Yusuf dan Maria itu datang ke Bethlehem. Bethlehem itu kota Daud, mereka pulang kampung. Seharusnya reuni keluarga. Bergembira sudah bertahun-tahun di rantau orang, di negeri orang. Terus pada saat itu kumpul bersama, mereka seharusnya minimal cipika-cipiki. Minimal saling berangkulan. Minimal saling traktir, minimal saling berbuat kasih. Tapi perhatikan baik-baik bahwa dunia iblis itu marah sekali. Iblis racuni semua manusia yang ada di Bethlehem pada saat itu. Jangan terima. Jangan terima Tuhan. Bukan Maria dan Yusuf yang mereka tolak, tapi sang kehidupan, sang kebenaran yang ada di dalam kandungan, yang ada di dalam rahimnya Maria. Karena kalau Tuhan Yesus hadir di dalam dunia, maka semua penyesatan iblis, semua kebohongan iblis, semua kejahatan iblis akan ditumpas. Dan iblis tidak mampu berbuat apa-apa karena kemenangan ada di dalam tangan Tuhan. Manusia yang seharusnya mati di tangan iblis, manusia harusnya mati disiksa sama iblis, manusia harusnya mati binasa di dalam neraka. Tapi karena Tuhan Yesus mengalahkan iblis, maka orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus, pada waktu mereka mengalami kematian secara daging, itu hanya pindah tempat. Bukan mati untuk masuk dalam neraka, tidak. Oleh sebab itu teman-teman, pastikan hidupmu. Tuhan Yesus berulang-ulang berkata di dalam firman-Nya, Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di surga kecuali melalui aku. Itu pun dibuktikan kepada Mas Ersan tadi. Pada saat dia datang ke gereja, dia tidak mengetahui bagaimana protokol, bagaimana tata cara di dalam gereja. Tapi waktu dia masuk datang ke gereja, dia mendengar suara itu secara audible. Untuk menyatakan kepada orang-orang, pilihan bahwa dialah jalan kebenaran yang bisa membawa kita ke surga. Nah, oleh sebab itu, mari Anda yang masih ada di persimpangan, yang mungkin masih takut mati, atau mungkin yang masih ragu-ragu dengan kehidupanmu, ingat, Tuhan Yesus adalah jaminan yang pasti. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan apalagi yang terjadi? Pada waktu Mas Ersan tadi meminta kepada temannya untuk mengecilkan suara lagu, sudah diputar sampai volume paling terendah, paling terkecil, tetap itu volume terdengar di telinganya makin besar suaranya. Ini perbuatan siapa ini, bos? Inilah kuasa Tuhan yang supranatural. Makanya saya katakan di dalam hidup ini firman harus dibuktikan. Ini kata-katanya ini. Jangan cuma menjadi huruf-huruf yang tertulis, bikin tebal-tebal buku, bikin capek kita bawa, kita pegang, kita baca. Ini harus dibuktikan ini. Kalau dia Tuhan yang benar, ini kata-katanya harus terbukti, harus terjadi di dalam hidup kita. Jangan kita cuma tahu bicara Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mana kasihnya? Sudah belum Anda alami. Tuhan yang Maha Kuasa, mana kuasanya? Sudah belum Anda alami.
Kalau Anda tidak pernah mengalami, berarti Anda sedang dibohongin oleh huruf-huruf. Setan sedang bermain di dalam kehidupanmu dan membuat engkau tersesat di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, luar biasa. Mas Ersan, terima kasih buat kesaksian yang luar biasa. Pada kesempatan ini, saya ingin sedikit bertanya nih kepada Mas Ersan. Ya, jadi sudah berapa? Oke, boleh, Pak. Sudah berapa lama ini percaya Tuhan Yesus nih, Mas Ersan? Dari tahun 2017, Pak. Dari tahun 2017 sampai saat ini. Oke. Jadi bagaimana hubungan dengan keluarga saat Sudah ini? Hubungan dengan keluarga, puji Tuhan, sudah membaik dan sudah membaik. Ya gitulah, Pak. Cuma mereka tidak mau tahu kalau saya jadi Kristen. Iya. Iya. Tetap nama itu memang sangat tidak nyaman buat orang-orang yang belum mengalami kasih Tuhan. Nama itu adalah nama yang sangat dibenci oleh kuasa-kuasa kegelapan. Makanya itulah sebabnya jangan heran Mas Ersan kalau Anda mungkin dianiaya, kalau Anda mungkin mengalami hal-hal yang tidak menyukakan secara kehidupan jasmani. Tapi bukankah sekali lagi firman ini terbukti? Tuhan Yesus berkata, mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau mereka membenci aku, ingat, kalau dunia membenci kamu, ingat bahwa dunia telah terlebih dahulu membenci aku. Dan Tuhan Yesus juga berkata kepada kita umatnya, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus pikul salib. Kalau kamu tidak mau pikul salib dan sangkal diri, kamu tidak layak jadi pengikutku. Ya, jadi itulah kebenaran firman Tuhan.